Baik, selamat siang rekan-rekan semua. Jadi saya akan membuat uji validitas person produk momen ya. Jadi untuk kuesioner dengan SPSS ini kita akan melihat bagaimana konsep dasar uji validitas person. Nah, yang pertama, uji validitas person ini berguna untuk mengetahui kevalidan data atau eh, kuesioner atau apa yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kemudian yang kedua, kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, uji validitas person produk momen ini menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Nah, contoh yang saya ambil adalah pada uji validitas ini adalah penelitian supervisi akademik kepala sekolah terhadap pengaruh kinerja guru di SMP Negeri 5 Ledo. Nah, instrumen penelitiannya saya menggunakan kuesioner berbentuk menggunakan skala Likert ya. Nah, skor yang saya ambil di sana ada sangat setuju SS nilainya 5, kemudian setuju S nilainya 4, ragu-ragu RR nilainya 3, kemudian tidak setuju TS nilainya 2, dan sangat tidak setuju nilainya STS nilainya 1. Nah, di sini ada butir penilaian yang sudah saya ambil dari 7 soal dari 20 guru. Nah, yang pertama kita masuk pada item SPSS-nya dulu. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana kita membuatnya. Pertama, kita masuk pada variable view-nya. Pertama, kita tulis dulu X1 titik soal nomor 1, X1 soal nomor 2, X3 soal nomor 3, X1 soal nomor 4, X1 soal nomor 5, X1 soal nomor 6, X1 soal nomor 7 karena ada 7 soal. Nah, selanjutnya kita terakhir adalah total nilai X1. Nah, sudah seperti ini kita akan menulis Nah, bagian ini kita akan membuat 0 semuanya. Di bagian desimalnya 0. Nah, kemudian bentuk yang lainnya tidak perlu kita ubah ya. Jadi cukup sampai di sini. Terus kita masuk pada data view. Nah, data view sudah ada di sini. Hasilnya X1, X1, X1 3, X1 4 sampai total keseluruhannya. Nah, baru kita masuk pada angka, kita copy angka yang sudah ada ini, kita copy, pindahkan. Baru kita masuk, pastekan di sini. Nah, sudah dapat nilainya sebanyak 20 peserta yang kita beri kuesioner. Nah, baru kita analisa. Sekarang kita analisa, lalu masuk di correlate. Kemudian di sini kita akan masuk di varian. Nah,
kesemuanya ini kita masukkan ke dalam satu persatu dulu. Bisa juga dipastekan seluruhnya, tapi supaya lebih mudah kita buat ambil satu persatu. Nah, di sini sudah terkumpul, sudah masuk pada data variabelnya. Di sini jangan lupa di sini adalah uji korelasi person yang harus diceklis ya. Nah, baru kita lihat hasilnya. Ini hasil yang didapati. Baik. Nah, setelah kita dapati hasil ini, tentu kita akan membaca dari hasil uh, uji korelasinya. Dari nilai ini tadi, sudah jelas kita sudah membuat uji korelasi untuk R hitungnya. Nah, R hitung dari distribusinya untuk distribusi dari 5% level signifikannya 0,997 sampai pada N20 sudah saya lihat dapati nilai adalah 0,44 berdasarkan daftar korelasi untuk R hitung dan distribusi nilai R tabel. Nah, kriteria pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Nah, jika R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Karena yang kita ambil untuk N sama dengan N20 ini adalah dari jumlah pesertanya adalah N20 dengan nilai harus 0,44 ya. Karena 0,44 ini didapati dari tabel keseluruhan ya. Nah, bisa kita lihat dari hasil view-nya bahwa untuk R hitung ini akan kita perkecil 0,886 dari contoh dari X1 misalnya. Di sini nilai R hitungnya adalah 0,886. Sedangkan nilai signifikannya adalah 0,00. Begitu juga X12 soal nomor 2 itu nilai R hitungnya adalah 0,840 sedangkan nilai signifikannya adalah 00. Sehingga dari data ini sudah saya siapkan seperti ini hasilnya. Nah, R hitungnya adalah 0,886 sedangkan R tabelnya yang dicari adalah 0,44. Nah, nilai signifikannya adalah 0,0 maka dikatakan valid. Sedangkan untuk soal kedua 0,840 R tabelnya adalah 0,44 sedangkan nilai signifikannya adalah 0,00 maka dikatakan valid. Begitu juga soal nomor 3 0,809 R tabelnya adalah 0,44. Nah, pernyataan menyatakan valid itu apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel. R hitungnya lebih besar semuanya. Jadi di sini tidak ada yang tidak valid. Nah, demikianlah hasil dari pembahasan saya mengenai uji validitas person terhadap kuesioner guru dalam penelitian mengenai kinerja guru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.